Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Imam Syakban Abdurrahman dengan NIM 1242126 dari Tadris Bahasa Indonesia kelas 3B. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai teks berita. Apakah kalian sering membaca atau menonton berita? Lalu menurut kalian apa sih yang membedakan berita dengan cerita fiksi? Iya, betul. Jadi, teks berita ini berisi tentang hal-hal yang faktual, yang nyata, dan juga ada datanya. Sementara fiksi itu lebih ke cerita yang berimajinasi atau pada materi kali ini kita akan mempelajari pengertian teks berita, ciri-cirinya, struktur, unsur-unsurnya, hingga langkah-langkah membuat teks berita. Yuk simak pembelajarannya dengan baik. Nah, kita lanjut ke pematerian yang pertama. Apa sih teks berita itu? Teks berita adalah teks yang disusun berdasarkan fakta, objektif, dan juga nyata. Jadi teks berita adalah teks yang kejadian atau peristiwanya itu benar-benar terjadi. Jadi nggak hanya dibuat-buat gitu. Jadi ada kebenaran yang dapat diuji. Nah, dalam penyusunannya juga informasi yang ditulis dalam berita ini harus ditulis dengan bahasa jelas dan juga tidak memihak. Karena pembaca dapat memahami teks tersebut dengan mudah dan juga langsung ke intinya saja. Jadi teks ini bisa dibuktikan kebenarannya. Maka dalam penyusunannya pun harus jelas dan juga tidak memihak. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri teks berita. Jadi, ciri-cirinya terdapat tiga ciri-ciri utama. Yang pertama adalah faktual. Faktual adalah hal yang benar-benar terjadi dan itu nyata. Jadi ada kebenaran dari peristiwa tersebut, tidak dibuat-buat. Yang mengandung kebenaran dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu yang kedua adalah objektif. Objektif ini hampir sama seperti faktual. Jadi apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dia lebih ke bagaimana kita menyampaikan si berita itu. Jadi objektif ini tidak boleh ada intervensi atau kita tidak boleh menggabung antara pendapat pribadi dan juga dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu yang ketiga adalah aktual. Apa sih aktual itu? Aktual ini adalah peristiwa yang sedang terjadi dan baru terjadi. Jadi aktual ini bisa dibilang adalah berita yang hangat di kalangan masyarakat. Nah, berikutnya adalah 5W 1H atau bisa juga dibilang dengan Askadimega. Jadi 5W1H adalah bagian yang sangat penting di dalam teks berita atau yang menjadi pokok utama dari si berita tersebut. Jadi unsurnya itu meliputi apa aja sih? Yang pertama ada what, when, who, where, why, dan juga how. Jadi yang pertama itu what, apa yang terjadi. Jadi kita harus menggunakan apa yang terjadi. Di dalam teks itu harus ada apa sih yang terjadi. Dan kedua who, siapa yang terlibat, apakah masyarakat atau pemerintah atau siapa yang terlibat. Lalu yang ketiga where, di mana sih peristiwa itu terjadi? Apakah di Indonesia, apakah di sekolah, apakah di rumah, atau di mana? Gitu. Lalu berikutnya adalah when. Kapan sih peristiwa itu terjadi? Apakah kemarin, atau hari ini, atau tadi siang, tadi pagi, atau jadi when ini menjelaskan waktunya, kapan waktu itu terjadi, kapan berita itu terjadi. Lalu why, mengapa peristiwa itu terjadi? Misalkan mengapa sih ada kebakaran di hutan? Oh, karena misalkan ada yang membakarnya, atau misalkan ada petir yang menyambar sehingga hutan itu terbakar dan lain sebagainya. Dan juga how ini bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Nah, lalu yang unsur terakhir adalah how, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Karena unsur ini membantu pembaca dalam memahami berita yang disampaikan atau peristiwa yang disampaikan secara jelas dan juga lengkap. Nah, lanjut ke struktur dari teks berita atau bisa dibilang adalah anatomi dari teks berita. Jadi, kita mulai dari yang paling atas dulu. Jadi, bagian pertama ini adalah judul. Judul ini adalah yang paling penting karena untuk menarik perhatian pembaca. Jadi, ketika kita melihat judul, oh misalkan judulnya pembakaran hutan akibat apa? Oh, tertarik nih. Jadi, judul ini adalah hal yang paling krusial untuk menarik perhatian pembaca dan juga menggambarkan isi dari berita.
Lalu bagian kedua adalah teras atau juga bisa disebut sebagai lead yang berisi informasi terpenting dari peristiwa. Jadi lead ini menggambarkan sekilas berita itu atau informasi terpenting dari peristiwa atau si berita itu. Lalu yang terakhir adalah bagian ketiga atau bisa dibilang adalah tubuh berita. Nah, tubuh berita ini menjelaskan peristiwa itu secara lebih rinci lagi, mulai dari akan kronologisnya, siapa yang terlibat, apa yang terlibat, dan juga jadi secara mendalam lah bagian tubuh berita ini. Lalu berikutnya adalah topik dan juga contoh topik. Jadi apa sih topik itu teman-teman? Topik ini bisa juga dibilang sebagai tema ya, menggambarkan keseluruhan dari si berita ini atau pokok permasalahan utama dari sebuah berita. Nah, contoh topik itu apa aja sih? Misalkan ada bencana alam, kegiatan pendidikan, gotong royong misalkan, perkembangan teknologi, politik, dan juga kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Nah, lanjut, bagaimana sih kita membuat teks berita? Tentu ada langkah-langkahnya dong. Jadi yang pertama adalah kita harus menentukan peristiwa. Dan peristiwanya ini harus nyata, penting, dan juga menarik. Karena apa? Karena balik lagi, karena berita ini harus faktual, harus aktual, dan juga objektif. Jadi kita dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Bagaimana sih kita mengumpulkan informasi? Jadi kita bisa dengan wawancara kepada masyarakat setempat atau kepada orang-orang yang terlibat di peristiwa tersebut. Lalu yang ketiga adalah menyusun informasi berdasarkan 5W1H. Karena 5W1H merupakan unsur yang paling penting dalam membuat berita. Lalu yang keempat adalah menata berita sesuai struktur seperti yang tadi mulai dari judulnya, terus lead, tubuh, dan sampai ke bawah. Nah, langkah terakhir adalah kalian memeriksa kembali penggunaan bahasa. Sebab penggunaan bahasa dalam teks berita menggunakan bahasa yang singkat, padat, tidak bertele-tele, dan juga menghindari kata-kata ambigu. Supaya pembaca dapat memahami inti dari berita yang disampaikan. Nah, telah sampailah kita kepada penghujung dari pematerian teks berita. Supaya kalian lebih memahami tentang teks berita, maka saya akan menugaskan kalian untuk membuat teks berita. Dalam membuat teks berita, kalian harus mengikuti langkah-langkah penyusunan teks berita dari pematerian yang sudah saya sampaikan. Cukup sekian dari saya.